Halo guys, selamat datang di channel Case Game. Kali ini kita akan bahas film Bang Monyet lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi zaman dahulu kala, setelah menerima kitab suci dari Buddha dan diangkat sebagai kera Buddha, Sun Gokong dan ketiga temannya dari klan monyet batu saling bekerja sama bertapa di puncak Taiki untuk mengendalikan hawa nafsu dan hasrat duniawi, dan berhasil sehingga membuat mereka jadi makhluk paling sakti di tiga dunia, yakni dunia manusia, dunia dewa, dan dunia siluman. Tapi raja kera baru dari klan monyet bertelinga enam yang masih muda, kuat, dan agresif tiba-tiba menyerang, dan dengan mudahnya mengalahkan dan menghabisi ketiga pertapa dari klan monyet batu paling sakti tersebut. Dan akhirnya terjadi duel maha dahsyat antara raja kera telinga enam dengan kera sakti Sun Gokong. Tapi sayangnya nggak ada yang satupun yang tahu hasil akhir dan pemenang dari duel dahsyat tersebut. Dan semenjak itu kera sakti Buddha Sun Gokong pun menghilang lenyap seperti ditelan babi. Dan bersamaan seluruh dinasti klan kera batu pun runtuh. Bertahun-tahun kemudian setelah duel dahsyat tersebut di lembah bunga persik, raja kera enam telinga bernama Dugu bersama kelompoknya menjalani kehidupan dengan mabuk-mabukan untuk menutupi kekosongan hatinya yang merasa kesepian dan putus asa mencari lawan sepadan yang bisa mengalahkannya. Asli terlalu sakti. Dan benar aja, tiap malam seluruh warganya menggelar pesta dengan diiringi tarian dari para wanita cantik sambil minum-minum. Baik wanita maupun pria semuanya hanyut dan tenggelam dalam kemabukan. Asli dugem banget. Dan terlihat beberapa pentolan desa mengadakan voting untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpin desa selanjutnya. Om Kumis bernama Tian Tiang mencalonkan dirinya, begitu juga dengan Lao Zi yang juga mencalonkan dirinya, yang merasa prestasinya jauh lebih mentereng karena berhasil menjual air kebahagiaan produksinya di 11 provinsi dan 100 kecamatan. Sinsin gak mau kalah dan bilang kalau air kebahagiaan racikannya jauh lebih mantap dan langsung meminumkannya ke sebiji pemuda jomblo di sana. Alhasil seketika jadi sangat bahagia sampai lupa diri dan lupa utang-utang pinjolnya. Mendadak malah joget TikTok dan seketika musnah jadi abu. Asli joget TikTok OP parah. Sinsin bilang, ya maaf, namanya juga produk uji coba. Tiba-tiba Chow Li menunjukkan hasil lukisannya ke semua yang ada di sana dan mengklaim kalau lukisannya sangat mirip dengan si bos. Bersamaan bos besar si Dugu sang raja kera enam telinga pun tiba. Semuanya pun dengan gembira menyambutnya. Chow Li bilang, gimana bos, mirip banget kan sama tampang monyet bos? Dugu bilang, keren banget lukisanmu, tapi gini ya dek, gue memang bercita-cita pengen jadi monyet terbaik seperti raja kera Sun Gokong sang kesatria Buddha. Sayangnya kandas dan gak tercapai. Dan tiba-tiba mengajar si pelukis dan bilang, terus kenapa lu malah melukis gue mirip dengan Sun Gokong sambil mengendarai awan dan megang tongkat emas miliknya? Lu ngejek gue ya? Gue benci banget melawan kera sakti Sun Gokong. Lanjut menunjuk Om Kumis Tian Tiang sebagai pemimpin baru komplek tersebut dan bilang, sebagai raja dunia ini gue bebas melakukan apa aja. Di menara kopral kepercayaannya bernama Dark Girl nanya, pasti bahagia melihat kerajaan yang udah dibangun sendiri jadi lebih kuat di masa depan. Sayangnya udah gak banyak waktu tersisa dan gue hampir gak bisa menandingi kekuatan Ratu Waktu. Tolong renungkan itu. Dugu pun menemui Ratu Waktu dan merayunya dengan kekuatan sakti 73 bayangannya, tapi gagal dan bilang, abang monyet kenapa jadi aneh gini? Dugu bilang, gue heran kenapa adek begitu peduli dengan abang. Katanya adek datang dari masa depan ke masa sekarang demi menyelamatkan diri abang di masa depan 3000 tahun lagi. Apa adek benar-benar mencintai abang? Tolong bawa abang ke pusaran waktu. Lanjut menempelkan tangan Ratu Waktu ke otak kotornya dan seketika mereka berpindah ke gunung di atas awan dan melihat Ratu Waktu berjalan mendekat ke arah Dugu 3000 tahun di masa depan yang udah sangat tua, penuh uban, sedang sekarat tersandar di batu dan bilang, maaf dek, demi memuaskan ambisi abang udah membuka kekuatan waktu kembali ke masa lalu sebelum Sun Gokong lahir dan menghancurkan batu yang melahirkan Gokong sehingga dia nggak pernah terlahir. Makanya di dunia ini nggak ada Sun Wukong, tapi pada akhirnya abang tetap dikalahkan sang Buddha dengan telak. Dan gara-gara tindakan abang, adek harus menanggung kesulitan dan derita yang sangat besar. Jadi tolong maafin abang. Dan akhirnya tiada. Ratu Waktu sedih melihat nasib tragis Dugu di masa depan tersebut. Dugu muda malah memanfaatkan momen itu untuk mencuri kekuatan waktu, tapi langsung ketahuan dan dipentalkan oleh Ratu Waktu. Lanjut merantainya dan bilang, padahal abang udah lihat akhir tragis hidup abang gara-gara kekuatan waktu, tapi masih juga ingin mencuri kekuatan waktu itu. Dugu nggak percaya, halah itu semua pasti ilusi buatan lu aja kan. Ratu Waktu bilang, lu udah menggunakan kekuatan waktu untuk menciptakan mata air kebahagiaan, membuat orang yang meminumnya melupakan rasa sakitnya karena kembali ke masa paling membahagiakan bagi mereka. Tapi pernahkah abang mencoba air buatan abang sendiri? Dugu jawab, udah dek, dan abang tetap gak bahagia. Dan yang paling menyakitkan bagi abang adalah setelah abang berhasil menghabisi Sun Gokong, abang gak bisa merasakan kebahagiaan lagi. Hidup abang jadi hampa. Pokoknya abang mau Sun Gokong hidup lagi. Gue ingin bertarung dengannya lagi. Ratu jawab, gak bisa. Jika ingin membuka kekuatan waktu lagi butuh waktu 3000 tahun lagi. Dugu jawab, bohong, gue pinginnya sekarang. Cepat berikan kekuatan waktu itu ke gue sekarang. Ratu Waktu pun langsung mencekiknya dan bilang, oke fine, sebagai pengobat rasa sakit abang, adek akan menyegel abang bersama adek dalam jurang waktu. Inilah bukti cinta adek ke abang.
Dugu pun jawab, oke fine, ayo lanjut membawanya melompat ke jurang waktu. Ternyata Dugu malah meninggalkan Ratu Waktu sendirian terjebak di sana. Ratu Waktu bilang, kenapa abang gak percaya ke adek? Dugu bilang, gue gak akan pernah mempercayai lo. Lanjut memecah-ancamin waktu dan bilang, lu dan ibu gue jadi tinggallah di jurang waktu selamanya. Saat sedang menuju ke markasnya, tiba-tiba para komandan melapor kalau tadi malam tempat usaha warung rumah-rumah milik mereka diacak-acak oleh orang gak dikenal. Flashback sejenak saat malam saat sedang berpesta pora, tiba-tiba muncul kerasakti Sun Gokong dari atas genteng menerjang pemilik kedai dan para pria hidung belang di sana sampai terlempar, terkapar dan pingsan di tempat asli hidung belang parah. Lanjut membobati sisanya dengan tongkat saktinya sampai tepar dan pergi dari sana sambil menyeret tongkat emasnya. Asli badass abis. Lauzi bilang pemuda itu menyebut dirinya sang raja keras Sun Gokong. Mendengar itu Dugu pun langsung auto tertawa terpingkal-pingkal. Seorang gadis bernama Ashin menyatroni sang pemilik warung remang-remang Tian-Tiang karena tempat usahanya udah meresahkan warga sekitar. Untuk membujuknya, Tian-Tiang pun memberikan minuman yang Ashin gak tahu kalau sebenarnya itu adalah air kebahagiaan. Sehingga setelah meminumnya, langsung jadi mabuk kebahagiaan dan lupa diri. Pria tampan bernama Gesu mencoba menyadarkannya, tapi gagal dan Ashin malah memukul pantatnya yang gak sengaja membuat segel gat yang gak disadari oleh Gesu. Gesu pun pergi dan Ashin pun tertidur. Malamnya Kerasakti melancarkan aksinya lagi dan dengan entengnya menghancurkan rumah bordil di sana sambil membawa dulukan para penjaga di sana dan seakan menghancurkan tong mata air kebahagiaan. Tiba-tiba dihentikan oleh Dugu yang menyenggolnya dengan pantatnya sehingga auto terlempar dan terkapar. Dan Dugu langsung menyadari kalau Sun Gokong ini adalah palsu tapi tetap meladeninya. Gesu pun memberondong Dugu dengan serangan tongkat emasnya, tapi semua serangannya berhasil ditangkis dengan sangat mudah hanya dengan tangan kosong. Dan malah balik mentempeleng dan menerjangi Gesu sampai terpental dan terkapar yang gak sengaja mengaktifkan segel guide di pantatnya sehingga Ashin tersedut muncul di sana dan menyelamatkan Gesu. Saat melihat wajah Ashin, Dugu langsung merasa kalau Ashin adalah si Ratu Waktu dan diam-diam menyolong boneka miliknya. Sedangkan Ashin yang masih mabuk bilang, lu monyet Gokong ya? Dan dengan cepat becak membawanya kabur dari sana. Lanjut bilang, akhirnya gue bisa menangkap lu siluman iblis jahat. Gesu jawab, lu salah, gue itu pahlawan. Dan akhirnya ketahuan kalau dia Sun Gokong palsu saat Ashin menarik rambutnya. Karena Gokong asli adalah monyet tulen, sedang Gesu cuma manusia bertampang monyet banget. Intinya Ashin tetap menganggap kalau Gokong adalah siluman jahat. Paginya Gesu bilang ternyata nggak ada satu orang pun yang mengingat jasa Sun Gokong. Tiba-tiba Ashin teringat wasiat neneknya kalau Sun Gokong adalah pahlawan yang baik dan seketika merubah penilaiannya terhadap Sun Gokong dan menganggapnya sebagai pahlawan. Tiba-tiba Ashin tertarik gaya gravitasi misterius dan menghilang masuk ke dimensi lain sebelum sempat diselamatkan Gesu. Dan tiba-tiba muncul di singgasana Dugu. Dugu pun mengamatinya. Tentu aja Ashin jadi insecure dan merasa risih dan setelah mengamatinya Dugu menyimpulkan, gue sekarang percaya ini benar-benar lu. Ashin bilang, maksud lu ngomong tuh yang jelas monyet. Oh ya, gimana cara bang monyet membawa gue ke sini? Dugu jawab, itu mah gampang, karena ini adalah salah satu jurus rahasia khusus milik gue sang kera 6 telinga. Mengubah bentuk dan realitas. Ashin pun langsung mencekiknya, tiba-tiba menghilang dan muncul lagi jadi ribuan bayangan. Lanjut bilang, tampaknya diri lu yang sekarang jauh lebih pintar dari diri lu yang di masa depan. Jadi terlebih dahulu lu harus mengamati dan menyiapkan cara untuk menghadapi orang jahat kayak gue. Ashin bilang, malas gue pengen makan sekarang, nanti kalau udah kenyang baru lanjut ngabisin lo lagi. Terpaksa Dugu mengabulkannya. Saat sedang makan, Ashin nanya, katanya lu nangkap gue demi mendapatkan kekuatan pengendali waktu. Dugu jawab, sejujurnya gue udah mendapatkan kekuatan pengendali waktu itu. Ashin nanya lah, terus kenapa masih nyulik gue? Dugu jawab, untuk menemukan diri lu versi masa depan, yakni sang Ratu Waktu. Ashin jawab, tapi kan dia ada di 3000 dunia kecil. Dugu jawab, itu dulu, karena sekarang gue udah menyegelnya dalam jurang waktu. Ashin bilang, abang maunya tega. Dugu jawab, dulu gue selalu mengira kalau dia itu psycho dan terbukti dia ngajak gue tersegel bareng dalam jurang waktu. Mana maulah, makanya gue tinggalin aja dia terjebak di sana sendirian. Tapi gue udah salah sangka. Ashin bilang, kayaknya bang monyet nyesel ya. Lanjut membuang makanan dan pergi bobo. Paginya Gesu dengan setelan Sun Gokong telah tiba di markas Raja Kera 6 Telinga untuk membebaskan Ashin yang diculik dan bilang, lepasin cewek itu atau gue obrak-abrik apa lo ini. Dugu jawab, oke fine, emang lo sanggup ngelain gue? Gesu jawab, sanggup dong karena gue adalah Sun Gokong sang kesatria Buddha yang perkasa. Dugu bilang, hade, kok gini amat pemuda zaman sekarang? Oke fix, lo ngaku-ngaku sebagai Sun Gokong, emang lo tahu siapa dia sesungguhnya? Gesu jawab, so pasti dong dia adalah monyet pahlawan terhebat di dunia. Dugu nanya, kalau memang hebat kenapa dia bisa kalah dari Buddha? Gesu jawab, nggak mungkin, dia nggak akan kalah saat melawan Buddha. Dugu jawab, woi sadar dek, Gokong itu udah benar-benar tamat karena gue sendirilah yang udah menghabisnya dengan tangan gue sendiri dan menghancurkan tongkat sakti emasnya dengan tongkat bayangan gue. Haha. Flashback sejenak, Dugu menyatroni Sun Gokong. Pertarungan dahsyat pun pecah antara makhluk terkuat di 3 dunia kera sakti Sun Gokong dengan Dugu sang raja kera telinga 6. Keduanya pun tidak seimbang dan sama-sama kuat, tapi lama-kelamaan justru Gokong lain mulai kewalahan menerima serangan bertubi-tubi dari monyet tersebut. Dan tak terasa pertarungan pun telah berlangsung selama 7 hari 7 malam dan keduanya tampak belum kelelahan sama sekali. Sayangnya Gokong akhirnya kena terjang dan dipentungi dengan bertubi-tubi hingga tongkat sakti emasnya patah dibelah jadi 2. Gokong pun tidak percaya dia bisa dikalahkan dan hanya bisa pasrah terdiam menerima ajalnya. Gesu bantah, nggak mungkin dia kalah dari monyet sampah kayak lu. Dugu jawab, nggak percaya, biar gue buktikan ke lu. Kalau lu bisa menyentuh dan merebut salah satu tongkat bayangan gue, maka gue akan melepaskan kalian berdua.
Duel pun pecah dengan rank dinas Dugu menyerang Gesu bertubi-tubi dan tanpa ampun dengan dalam sekejap berhasil mententungnya sampai terlempar dan terkapar. Asli lemah banget. Gesu pun bangkit lagi dan kembali menyerang, tapi jelas level kekuatannya terlalu jauh berbeda sehingga lagi-lagi dengan gampangnya dibabak belurukan Dugu tanpa bisa membalas satu kali pun. Asli lemah banget. Asin yang gak tega melihatnya pun bilang, udahlah bang, nyerah aja, abang gak akan mungkin bisa mengalahkannya, mending abang pergi dari sini dan biar gue sendiri. Gesu menolak, enggak, gue pasti akan mengalahkan monyet sampah ini dan membawa adik pergi dari sini. Dugu tertawa, jadi lu pingin ditamatin ya? Gimana mungkin lu bisa mengalahkan tongkat bayangan gue? Wong tongkat emas sakti gokong aja gue hancurin dengan tongkat bayangan gue ini. Gesu gak terima dan kembali maju menyerang, malah tambah parah langsung kena gampar. Dan automutar yang akhirnya dadanya tertusuk tongkat bayangan Dugu tersebut, tapi Gesu malah mencengkram tongkat itu rat-rat dan bilang, gue udah menyentuh tongkat dua, artinya gue menang. Mendadak Dark muncul dari kandang ayam bilang, itu curang dan gak sah. Tiba-tiba Dugu bilang, boleh juga lu, meski palsu tapi lu punya semangat juang yang sama dengan Gokong asli. Oke, fine, kalian gue bebaskan dan boleh pergi dari sini. Oh ya, gue sebenarnya gak pernah menahan Asin di sini, dia aja yang gak mau pergi. Gesu bilang, gue monyet, awas lu, saat gue berhasil menemukan Sun Gokong saat itu aja lu tiba. Dugu mencemooh, aduh gue takut banget. Lanjut Asin meminta bonekanya yang dicorong Dugu agar dikembalikan padanya dan tak sengaja Dark Girl melihat ada tanda pengendali waktu di telapak tangan Asin dan Dugu pun mengembalikannya. Bersamaan Dark Girl pun merasa khawatir. Gesu dan Asin pun tiba di kapal terbang sangat besar yang sedang berlayar di atas awan yang ternyata milik Gesu dan membuat Asin sangat takjub. Asli Gesu crazy rich parah. Lanjut Asin keluar dan melihat sekeliling dan makin takjub dibuatnya. Sedangkan Gesu akhirnya pingsan dengan tongkatnya masih menancap di dadanya. Saat berkeliling kapal merasa ada yang mengawasinya dari dalam tong, Asin pun langsung nendang tong tersebut sampai terlempar ke atas. Lanjut meninju sampai hancur dan ternyata di dalamnya ada seorang bocil ML lagi push rank. Bersamaan muncul Gesu mencegahnya. Asin bilang, dia bayi monster, buktinya dia bisa terbang. Ternyata berkat kalung yang dipakainya dan saat dilepas bocil ML tersebut pun langsung mendarat. Gesu jelasin kalau dia menemukan kalung sakti tersebut saat masih kecil. Lanjut flashback saat Gesu kecil pergi bersama ayahnya ke gunung dan tiba-tiba terjatuh ke jurang dan berhasil selamat melayang-layang berkat kalung manik ini yang tiba-tiba udah berada di tangannya. Asin nanya, lu sangat beruntung ya? Oh ya, kenapa lu berpura jadi Sun Gokong? Gesu jawab, sejak kecil gue merasa ada koneksi dengan Sun Gokong, apalagi pasca bencana tersebut. Dalam pikiran gue selalu ada gambaran pertarungan Gokong melawan Buddha. Semua itu seperti pengalaman gue sendiri. Gue tertawa saat dia bahagia, gue menangis saat dia kesakitan. Gue merasa bisa memahami sepenuhnya segala suka dan dukanya. Bahkan gue bisa merasakan bahwa gue adalah monyet yang sama dengan dia. Dia seperti hidup di hati gue. Asin bilang, menurut gue ada dua kemungkinan penyebabnya. Yang pertama mungkin memang hubungan Bambang dengan Sun Gokong sangat spesial. Dan yang kedua bisa jadi abang memang benar-benar sakit jiwa. Gesu nanya, oh ya, kalau adek apa hubungannya dengan 3.000 dunia kecil? Asin jawab, jadi gini bang, suatu hari diri gue di masa depan menemui gue dan berpesan kalau gue bakal mengalami krisis besar, yakni akan ada Raja Iblis yang datang untuk menipu gue agar membuka kekuatan waktu. Jadi di masa depan, gue akan kembali ke masa sekarang untuk menghancurkan Raja Iblis ini, lalu mengetahuinya kalau di masa depan kera bermata 6 sang Raja Iblis itulah yang menjebak gue dalam jurang waktu. Jadi gue harus kembali ke 3.000 dunia kecil, menjebak Raja Kera 6 telinga dalam jurang waktu dan menyelamatkan masa depan. Di tengah malam diam-diam Dark Girl menemukan cahaya berupa cermin bunga air bulan dan saat akan mengambilnya tergagalkan akibat terpental kena serangan Dugu dan bilang, meskipun lu bawaan gue yang paling pintar, gak cukup untuk membuat gue memaafkan kesalahan lo. Dark Girl jawab, gue udah memperingatkan lo kekuatan waktu dan kena habis tapi lu abaikan, lu bakal kembali ke awal dan otomatis kehilangan segalanya. Dugu bilang, lu udah berubah ya? Lu lebih peduli kekuatan waktu daripada gue. Apa tujuan lu sebenarnya dan siapa lu sesungguhnya? Dan terlihat pantulan bayangan diri Dark Girl berbeda di air dan bilang, lu gak pantas nanya itu ke gue. Jijik mendengarnya Dugu pun langsung menyerangnya tapi berhasil dihindari dan seketika mengeluarkan pisau menyihir Dugu mematung. Dan dengan secepat kilat berhasil menusuk Dugu berkali-kali lanjut menghilang. Dan bersamaan Dugu pun tumbang tak sadarkan diri. Untung teman-teman circle toksiknya datang menolong. Tiba-tiba jutaan begal masuk ke atas kapal dan dalam sekejap setelah mengepung Asin dan Gesu yang ternyata dipimpin oleh Dark Girl dan menyuruh seluruh begal menyerang mereka berdua. Tentu aja dengan entengnya Gesu menghajar para begal kacangan tersebut sampai terlempar dan terkapar. Tiba-tiba tanpa sengaja Asin membuat begal mematung dengan kekuatan pengendali waktunya. Para begal pun makin terengginas menyerang dengan golok tumpulnya tapi malah makin babak belur dibuatnya dan Asin pun berhasil mengeluarkan kekuatan penghenti waktu sehingga berhasil membuat miliaran begal di sana terdiam mematung. Asli Asin mage parah. Ternyata diam-diam Dark Girl udah menyantra bocil ML dan bilang, hentikan semua. Gesu bilang, lepasin bocil ML itu. Dark Girl bilang, boleh aja tapi dengan satu syarat, selain itu cewek. Gesu bilang, ora sudi. Dark Girl bilang, gue udah ngasih lo kesempatan tapi lo gak tahu cara menghargainya. Lanjut melempar bocil ML tersebut keluar dari kapal. Gesu pun langsung melompat menyelamatkannya dan berhasil menggapainya sebelum jatuh dan menaikkannya lagi ke atas kapal. Dark Girl coba menyerang tapi berhasil dimentalkan oleh ulti Gesu sehingga terlempar dari kapal dan tergayut di tali. Bocil ML pun balas dendam dengan memotong tali tempat Dark Girl bergantung sehingga dia pun auto terjatuh. Asli bocil ML OP parah.
Diberi tanggapan Asin nanya, kenapa lu pengen banget pergi ke 3000 dunia kecil? Gesu jawab, gue ingin menemukan sang legenda Sun Gokong di sana karena konon katanya terakhir dia terlihat ada di sana. Meskipun monyet telinga bilang kalau dia udah menghabisi Sun Gokong tapi nggak percaya dan yakin kalau Gokong masih hidup. Asin nanya, kenapa lu bersikeras ingin menemukannya? Gesu jawab, karena dunia bucin ini sangat membutuhkannya. Cuma dialah pahlawan yang sesungguhnya. Bocil Emel muncul dan bilang, boneka kakak ini aneh banget. Dia tadi terlihat marah. Asin jawab, itu paling efek samping lem yang lu isap. Nih gue kasih kalau bocil Emel pun sangat gembira menerimanya dan lanjut ngelem lagi. Saat tidur nggak sengaja boneka itu kena kentut si bocil sehingga terpaksa kembali menjelma jadi monyet telinga. Dan saat akan menjentiknya tiba-tiba terhenti saat melihat wajah si bocil sangat mirip dengan Sun Gokong. Dan bersamaan Gesu dan Asin menggerebeknya dan dalam sekejap Asin membuatnya mematung. Lanjut melemparnya dari atas kapal dan bilang, emang lu pikir damai bego dasar monyet? Bocil Emel pun jadi riang gembira. Gesu, Asin dan bocil Emel pun telah tiba di kerajaan waktu. Dayang-dayang bilang selama Ratu menghilang banyak debt collector datang nyariin Ratu. Gesu cemas terus gimana sekarang? Asin jawab setiap peristiwa yang terjadi pasti meninggalkan jejak residu waktunya dan melihat jejak bayangan keseharian Ratu waktu di istana tersebut. Dan melihat kilasan monyet 6 telinga dan mengikuti residu tersebut hingga tiba di depan cermin yang pecah. Asin jelasin ini adalah cermin waktu. Dengan kekuatan aliran waktu, cermin pecah pun bisa dikembalikan jadi utuh lagi. Lanjut mengembalikan cermin tersebut jadi utuh seperti sedia kala dan mengajak Gesu masuk ke cermin. Bocil Emel ingin ikut tapi dilarang karena dia masih kecil dan aus waktu yang gak stabil bisa membahayakannya. Sehingga menyuruhnya tetap menunggu di sana. Bocil Emel pun nurut. Bersamaan mereka berdua masuk ke dalam cermin waktu dan melintasi berbagai peristiwa yang telah terjadi. Dan seketika tiba dan melihat dirinya di masa depan mendampingi monyet 6 telinga yang telah tua dan telah tiada. Lanjut melihat pertengkaran dirinya di masa depan. Sang Ratu waktu dengan si monyet 6 telinga yang akhirnya monyet telinga membawanya jatuh terjun bersamanya ke jurang waktu. Dan menjebaknya di sana sendirian. Gesu nanya, terus gimana sekarang? Asin jawab, ternyata bang monyet itu bicara jujur. Dia benar-benar menjebak diri gue dari masa depan dalam jurang waktu. Yakni tanah tanpa batas yang gak ada habisnya. Seperti lubang hitam yang gak ada ujungnya. Di sana gak ada waktu, gak ada ruang. Sekali jatuh akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Memang masih bisa keluar, tapi peluangnya sangatlah tipis. Saat tiba di markasnya, Dugu melihat semua anak buahnya bertingkah aneh tak terkendali layaknya jomblo ditinggal kawin. Dan itu semua adalah ulah that girl. Dugu bilang, kenapa lu giniin teman-teman circle toxic gue? Cepat bilang lu siapa sebenarnya? That girl jawab, Dark Bright Safaka. Dan seketika Dugu auto sangat ketakutan mendengarnya dan langsung terbayang saat dia masih kecil di rantai dan dipaksa menerima kekuatan kegelapan oleh pria berjubah hitam. Dan seketika Dugu pun merasa sakit kepala karena ingat cicilan HP-nya. That girl bilang, tanpa lu sadari, gue udah menjaga lu selama bertahun-tahun. Tanpa kekuatan kegelapan dari gue, mustahil lu bisa mengalahkan apalagi menghabisi kera paling sakti Sun Gokong. Lu sangat lugu. Hanya dengan membuat lu seolah-olah merasa bebas, lu tanpa sadar udah melakukan semua sesuai rencana gue. Dugu jawab, jadi lu udah jadikan gue boneka? Dugu coba melawan. Dia langsung melemparkan tapak tangannya dan seketika Dugu terbayang saat dia kecil diazab dan disiksa oleh pria tua bertudung hitam. Dugu pun seketika jatuh dalam kendali Dark Girl. Asin bilang, gue udah memikirkan semua cara tapi nggak juga menemukan solusi untuk menemukan diri gue di masa depan. Tiba-tiba bocil Emel nggak sengaja menjatuhkan rotinya dan mengikuti roti tersebut sama-sama masuk ke dalam portal waktu. Asin sontak terkejut dan semuanya ikut masuk ke dalam cermin ajaib untuk menolongnya. Ternyata mereka tiba di arena pertarungan dahsyat antara Sun Gokong dan kera 6 telinga Dugu. Dan melihat duel sengit antara Raja Monyet paling sakti tersebut dan keduanya terlihat imbang dan sama-sama kuat. Sayangnya Gokong berhasil dilemparkan dan diajar bertubi-tubi dengan tongkat bayangan sakti milik Dugu. Gokong pun hanya bisa bertahan dengan tongkat emasnya sampai akhirnya tongkat emas saktinya dibelah dua oleh tongkat bayangan milik Dugu si Raja Kera 6 telinga. Asin bilang ternyata benar Sun Gokong memang benar-benar dikalahkan dan dihabisi oleh kera 6 telinga. Gokong yang pasrah menerima kekalahannya pun bilang, please tolong habisi gue sekarang. Bebaskan gue dari dunia manusia penuh derita ini. Gesu nggak terima dan mencoba memeluk Sun Gokong. Malah Sirna hanya meninggalkan jubah kreditnya aja. Lanjut membawa pulang jubah sakti Sun Gokong tersebut dengan penuh kesedihan dan bilang, itu semua bohong kan? Gak mungkin kera sakti Sun Gokong dikalahkan dan dihabisi. Asin jawab, maaf bang, sayangnya semua ini adalah kenyataan tak terbantahkan dari aliran waktu. Gesu makin sedih dan bilang, tapi kenapa Sun Gokong sang legenda harus kalah dari monyet jahat ampas kayak dia? Tiba-tiba pengawal melapor kalau kera 6 telinga telah menyerang penjara Pangu. Dan terlihat Dugu dengan full armor mengajar dan mempingsankan seluruh penjaga di sana dengan tongkat hitamnya. Asli OP parah. Penjaga melapor lagi kalau kera 6 telinga telah berhasil menembus pertahanan penjara dan sedang menuju ke puncak Taiki. Asin bilang, gawat, puncak Taiki adalah inti kehidupan 3000 dunia kecil. Kalau dihancurkan maka seluruh 3 dunia akan hancur. Kirim pasukan untuk mencegahnya. Gesu tiba-tiba bilang, Dek, mending kita kabur aja dari sini. Percuma aja, kita nggak akan bisa mengalahkannya. Asin nggak mau. Gesu bilang, gue nggak mau kehilangan lu juga. Asin jawab, gue suka sama abang saat jadi Sun Gokong palsu non Dugu, bukan yang pengecut kayak sekarang. Gesu bilang, tapi dek, Sun Gokong sang makhluk paling sakti di 3 dunia aja dia kalahkan dan habisi dengan sangat mudah, apalagi cuma kita dek. Asin bilang, enggak bang, gue akan membuktikan gak bang kalau tanpa Sun Gokong kita masih bisa menang.
Asin pun dengan modal tongkat Mas Gokong KW pun telah mengadang Dugu dan langsung menyerangnya. Malah langsung kena lentung sampai terlempar dan terkapar. Asli lemah banget. Dugu pun bilang jadi udah siap buat ditamatin. Asin pun berulang kali digebuki sampai terlempar dan terkapar. Asli tega banget. Gesu pun datang mencegahnya, tapi Asin bilang gue akan membuktikan ke abang kalau setiap orang bisa menang dalam duel. Lanjut nyerang lagi, malah langsung kena tempeleng sampai terlempar lagi. Bersamaan muncul that girl dan bilang please deh, jangan buang waktu lagi, cepat habisin dia sekarang. Dan laksanakan perintah gue. Dan seketika Dugu pun melemparkan Asin dari atas arena, jatuh ke dasar jurang. Gesu pun ikut lompat untuk menolongnya dan tiba-tiba Asin mendarat di atas awan. Yang ternyata adalah jelmaan dari Gesu. Lanjut membawa Asin terbang kembali ke kapal terbangnya, disaksikan Dugu dan that girl. Di kapal, bocil embel yang sendirian bilang, abang Gesu kok belum balik ya? Tega ninggalin gue pusing sendiri ya. Tiba-tiba boneka yang dipegangnya menjelma jadi ratu waktu dan terkejut saat melihat bocil tersebut. Lu kan sakti Sun Gokong ya? Kok bisa jadi gini? Bocil embel jawab, iya gara-gara gue dihabisin oleh monyet jahat bertelinga 6 super kuat. Di kapal terbang akhirnya Asin bertemu dengan Ratu Waktu, yakni dirinya dari masa depan dan nanya, gimana lu bisa bebas dari jurang waktu? Ratu Waktu jawab, berkat boneka yang gue tinggalkan ke lu karena di dalamnya ada separuh jiwa gue yang sengaja gue simpan di sana. Dan gue menemukan penolong yang sangat kuat sambil menunjuk Gesu, sang awan ajaib. Gesu pun terkejut gak menyangka ternyata dia adalah inkarnasi awan ajaib Sun Gokong. Gesu nanya, terus apa hubungannya kalau manik-manik ajaib ini? Ratu Waktu bilang, ini adalah sisa dari awan sakti. Ketika kondisi terdesak akan menemui jiwa bucinmu, dan ketika bersatu dengan tubuh ngebadut lo, maka akan membangkitkan potensi terkuat tubuh lo. Gesu bilang, pantesan aja gue merasa punya banyak kenangan dengan Sun Gokong dan selalu gak sabaran ingin segera bertemu dengannya, dan jadi sangat gembira. Ratu Waktu bilang, gue udah ditipu oleh dewa kegelapan dan sang raja iblis kerak 6 telinga tanpa sadar telah jadi bonekanya. Yang sesungguhnya ingin menghancurkan dunia ini adalah mereka para dewa kegelapan. Asin jawab, lu telat, kerak 6 telinga udah terlanjur dikendalikan oleh dewa kegelapan. Ratu Waktu bilang, hanya dengan melepaskan pengaruh dewa kegelapan dari kerak 6 telinga, kita bisa mengubah kekalahan jadi kemenangan. Asin nanya, emang siapa yang bisa menyadarkannya? Ratu Waktu bilang, bocil ML itu bisa. Bocil pun tersenyum. Dagel pun membuka tutup botol lanjut menghirup isinya dan seketika dia pun merasakan mual serta merta berubah jadi asap hitam menjelma jadi makhluk kegelapan. Sedangkan Gesu yang menggunakan jubah kebesaran Sun Gokong pun berduel dengan kerak 6 telinga, tapi tetap dengan mudahnya diajar Dugu bertubi-tubi dengan tongkat saktinya hingga tubuh Gesu penuh dengan lubang. Ternyata nggak ngefek karena sejatinya dia adalah awan alias asap, jadi luka fisik nggak ngaruh ke Gesu. Lanjut berubah jadi awan sakti dan pergi dari sana. Saat pelatihannya teralihkan, dalam sekejap Asin menempelkan tangannya dan seketika Dugu masuk melalui portal dimensi dan menghabisi seorang wanita yang tampak seperti jelmaan siluman yang telah menghabisi bocil nggak berdosa. Alhasil kesakti 6 telinga Dugu pun tersadarkan dan terlepas dari pengaruh dewa kegelapan. Ternyata semua itu hanya sandiwara dari Ratu Waktu untuk menyadarkan monyet telinga. Asin nanya, kenapa lu rela mengorbankan diri lu demi menyadarkan tubang monyet? Ratu Waktu jawab, kalau nggak kita sadarkan, kita nggak akan bisa menghentikan dewa kegelapan menghancurkan 3000 dunia kecil, sehingga seluruh dunia akan jatuh dalam kegelapan dan kegalauan. Asin bilang, tapi kan tampangnya monyet banget. Ratu jawab, enggak juga, dia ganteng kok. Dan gue udah terlanjur jatuh cinta ke dia, jadi gue rela mengorbankan segalanya untuknya, asalkan dia bisa selamat. Asli Ratu Waktu bucin parah. Dugu pun mengikuti Gesu, lanjut Gesu berubah jadi awan sakti dan terbang ke suatu tempat. Awan hitam pun telah menyelimuti seluruh kota sehingga mengubah siang jadi gelap gulita hitam malam. Seluruh warga pun jadi panik dan seketika bulan pun berubah jadi merah. Dan bersamaan seluruh warga yang melihat bulan tersebut pun auto kesurupan kegelapan dan jadi hilang kendali. Sehingga semuanya pun mengamuk sejadi-jadinya, menghancurkan segalanya dan saling berkelahi satu sama lainnya. Gesu pun tiba di kota dan melihat kerusuhan tersebut dan tahu kalau penyebabnya adalah bulan yang memerah. Lanjut berubah jadi awan sakti dan terbang menembus bulan merah tersebut hingga meledakkannya berkeping-keping. Asli epic parah dan seketika seluruh warga kota kembali normal dan pulih seperti sedia kala. Sedangkan kerak 6 telinga menghadapi sang raja kegelapan yang telah menjelma jadi pohon raksasa. Lanjut kerak 6 telinga mengeluarkan jutaan bayangan yang menyerang pohon tersebut secara bersamaan. Sayangnya dewa kegelapan terlalu kuat sehingga seluruh bayangannya pun dihancurkan dengan mudah. Tubuh Dugu asli pun terkena serangan telak, terlempar dan terkapar. Dewa kegelapan bilang, lu belum sadar ya? Segala yang telah lu lakukan itu sia-sia belaka. Cinta, penghargaan yang lu dapat, itu semua cuma ilusi yang gue berikan ke lo. Dugu pun tertawa, Puan nanya, apanya yang lucu? Dugu jawab, akhirnya gue mengerti makna pepatah. Jangan lakukan apapun untuk segalanya. Dan seketika Dugu memanggil tongkat emas milik Saktia asli dan langsung menggunakannya. Lanjut mengendarai awan sakti Gesu dan hanya dengan sekali babat, seluruh pohon dewa kegelapan pun hancur jadi abu tak bersisa. Asli tongkat emas Gokong OP parah. Dugu pun bilang, kenapa adek melakukan semua ini? Ratu Waktu yang sekarang pun jawab, kalau nggak gini, abang nggak akan pernah sadar. Dugu bilang, kenapa harus segitunya sampai mengorbankan nyawa adek? Ratu Waktu jawab, karena adek benar-benar sangat mencintai abang. Dugu bilang, dek, lu harus tetap hidup. Ratu Waktu bilang, waktu telah berubah dan sejarah telah ditulis ulang. Makasih karena abang udah membantu adek dan akhirnya abang bisa jadi pahlawan yang abang impikan seperti Sun Gokong.
Dan bersama ratu waktu pun tiada, Dogu pun sangat bersedih dan gak terima atas kepergiannya. Sambil melihat tongkat emas Boko yang sekarang udah jadi miliknya, menggendong ratu waktu masuk ke dalam cermin waktu agar bisa menyelamatkan nyawa ratu waktu dan bisa hidup selamanya bersamanya di sana. Dan tongkat sakti Gokong pun ikut sirna. Sedangkan Asin kini telah menggantikan dirinya dari masa depan menjadi ratu waktu di kerajaannya. Di kapal terbang bocunannya, jadi Kak Asin gak bakal datang ya? Ya sudah Pia, yuk kita lanjut berlayar. Bocil Emil bilang jangan nyerah gitu, suatu saat dia pasti akan datang, tapi gak sekarang. Gesu bilang, oke lah, yuk kita lanjut nyari Bang Monyet Sun Gokong. Tiba-tiba Bocil Emil mengeluarkan tongkat sakti emas milik Sun Gokong dari telinganya. Gesu pun sangat terkejut melihatnya dan flashback sejenak. Saat Gesu patroli dengan nyamat dari Gokong, gak sengaja menemukan seorang Bocil Emil tiduran di jalanan. Lanjut nanya, lu Bocil Emil toksik kan? Kenalin gue adalah kerasakti Sun Gokong. Jadi daripada lu berkeliaran gak jelas tanpa tujuan, maka mulai sekarang lu gue angkat jadi adik laki-laki gue dan ikutlah bersama abang. Yang gak Gesu sadari ternyata Bocil Emil tersebut adalah Sun Gokong yang asli yang berenkarnasi jadi bocil dan tamat. Oke guys, itulah rangkuman dari salah satu dari sejuta film Bang Monyet. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa makan. Terima gaji.